Salam pembaharuan, ketemu lagi di channel Nafas Pembaharuan. Saudara, baru saja kemarin Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memberikan wejangan kepada Presiden Jokowi dan malah dibalas dengan dangdutan di seluruh istana. Dan kini giliran sang anak Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas memberikan wejangan pula ke Pak Jokowi dan malah jadi bahan tertawaan oleh warganet. Ibas memberikan wejangan seperti ini. Bangsa kita ini masih banyak permasalahan, kesulitan, ketidakadilan, dan ketidakpastian. Dan 2 tahun lebih bangsa kita diuji dari 77 tahun negara ini merdeka. Ya, pandemi, konflik geopolitik, perang Ukraina dan Rusia. Ya, mahalnya harga-harga sembako dan biaya hidup lainnya atau inflasi, kata Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Lebih lanjut, Ibas juga berkata, kami juga berharap agar keamanan dan konsolidasi pembangunan pasca pandemi dan tantangan lainnya juga dapat dikerjakan dengan lancar, imbuhnya. Selanjutnya Ibas juga berkata lagi, hari demi hari kita lalui bersama, satu demi satu tantangan kita selesaikan bersama. Tetapi tetap saja permasalahan itu datang. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu, berkolaborasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah kita, kata Ibas. Ibas juga percaya bahwa persatuan dan kesatuan akan membuat Indonesia bangkit kembali. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Dirgahayu Indonesiaku, maju terus bangsaku, aman dan damailah negeriku, sehat dan bahagia seluruh rakyatnya, tutup Ibas. Sontak wejangan Ibas tersebut langsung disambut oleh warganet, bahkan ada yang menertawakan. Salah satu datang dari akun Ganda Sibolga. Saranku nih, lebih baik kalian pindah ke Malaysia aja deh. Siapa tahu di sana bisa jadi Perdana Menteri. Sementara itu, akun @cintada16 berkolaborasi dengan Kebo, yang ada malah tenggelam. Hahaha. Sementara itu, sehari sebelumnya, berbanding berbalik dengan pernyataan Ibas, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan capaian-capaian pemerintah dalam sidang tahunan MPR pada Selasa 16 Agustus 2022, termasuk surplus anggaran pembangunan dan belanja nasional atau APBN sebesar 106 triliun rupiah. Sampai pertengahan tahun ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sekitar 502 triliun rupiah pada 2022 agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Kata Presiden Jokowi saat berpidato pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di gedung MPR DPR RI Jakarta pada Selasa 16 Agustus 2022. Menurut Presiden, tantangan bangsa Indonesia sangat berat karena di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Presiden menegaskan, krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit, tiba-tiba meletus perang di Ukraina hingga krisis perang, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi, tegas Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyebut, ada 107 negara terdampak krisis, sebagian diantaranya jatuh bangkrut. Selanjutnya, diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur. Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini, ujar Presiden Jokowi. Di dalam pidato tahunan MPR tahun 2022, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah tetap memiliki taring dalam upaya memberantas korupsi. Sejumlah kasus korupsi besar, mulai dari Jiwasraya,
Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar. Kasus rasuah besar yang disebut oleh Jokowi itu mayoritas dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Sementara kelanjutan pengusutan kasus korupsi Garuda tidak lagi terdengar suaranya. Usai mantan Direktur Utama Emir Syahsatar dijebloskan 8 tahun bui. Pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar. Pembenahan total telah dimulai, ungkap Jokowi ketika berpidato di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Agustus 2022. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membanggakan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang naik 1 poin dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. IPK dari BPS, kata Jokowi, juga meningkat menjadi 3,88 menjadi 3,89 di tahun 2022. Jokowi juga menyebut, pemerintah tetap memprioritaskan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan, tutur dia. Ia melanjutkan bahwa Kepres tentang membentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu sudah diteken. Karena keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan keadilan terus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, kata Jokowi lagi. Di kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa kepercayaan internasional kepada Indonesia semakin meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar walau geopolitik sedang panas, kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI tahun 2022 di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 16 Agustus 2022. Indonesia juga dipercaya PBB sebagai champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, lanjut Jokowi. Tahun 2022 ini, ucap Jokowi, Indonesia juga menjadi presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia, dan tahun depan akan menjadi ketua ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional, pungkas Jokowi.